Lagi dulu nggak ada. Nah, akhirnya kemudian Hawa, tahu-tahu 200 tahun ada Mas Adam. Hawa, Mas Adam, Hawa. Oh, ternyata Siti Hawa lagi duduk di atas bukit kecil di padang Arafah sana, duduk. Adam melihat Nabi Adam, Siti Hawa langsung tarik sarungnya turun mengejar Nabi Adam. Nabi Adam ingat, Hawa, kamu jangan turun ya Hawa. Kenapa Mas Adam? Aku rindu. Kita rindu, kita kangen ya. Rindu aja, jangan turun kamu, karena kalau kamu turun mengejarku, aku khawatir nanti anak cucu kita mencontoh ada perempuan ngejar laki-laki. Biar aku aja yang naik mengejarmu. Lah, rindunya luar biasa, makanya akhirnya terus teletabis berpelukan. Nah, jadi bisa. Makanya ini jadi menjadi Nahdlatul Ulama itu bukan cuma persoalan investasi dunia, investasi akhirat, sampai ke sana. Nah, terus jadi datang ke kuburnya diperintah, dan orang Islam lebih mudah karena orang mati dikubur. Jadi fazuru haziarahlah ke kubur. Kalau orang Hindu dulu, orang Jawa dulu pakai petilasan karena nggak dikubur. Kalau nggak raja nggak kuat karena ngaben, pakai biaya gede. Kalau sudra dan teman-temannya udah nggak ada yang ngubur, bosok itu aja. Loh, makanya petilasannya lah. Kalau Islam lebih mudah nyari nenek moyangnya karena ada kuburannya itu suruh masang patok, coba. Makanya kalau ada kuburan nggak usah ribut. Ini kuburan Hindu, nggak ada orang Hindu nggak dikubur. Yang namanya kuburan pasti Islam. Persoalan Islamnya ndablek, nah itu urusan lain kan. Yang penting kuburan Islam. Lah, terus datang ke kuburan sama. Nenek moyang kita sebelumnya juga diajarkan. Nenek moyangmu masih hidup, Islam juga sama. Nenek moyang kita itu nggak mati. Ya nggak mati, masih hidup. Ya la taqul liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan nenek moyangmu udah mati, itu mati, dia masih hidup. Cuman kamu nggak ngerti karena masih hidup. Maka kalau tadi meruhi kaki danyang ini danyang, yang ini adalah ila ruhi ila hadrati. Yang tadinya juga bawa makanan banyak, bawa sapi untuk ditaruh di petilasan. Orang Islam juga kalau ada yang mati, nenek moyang mati, ziarah kubur, suruh bawa makanan yang banyak. Makanya kalau ada orang meninggal, bawakan makanan yang banyak. Setahun sekali bawakan makanan yang banyak orang Islam itu kalau meninggal. Cuman sebab orang Islam itu kalau meninggal suruh bawain makanan, bedanya di sini. Yang sebelumnya ditaruh petilasan, yang Islam makanannya panganan dewe, makanlah sendiri biar menjadi sodakoh. Maka kemudian ada istilah nyadran dulu diganti dengan sodakohan. Maka ada istilah sedekahan. Berhubung yang sudah meninggal di dalam bumi, maka ada istilah sedekah bumi. Ya, terus gini Pak bilang musyrik, ya kamu aja yang aneh. Karena kamu nggak mau belajar. Kamu merasa bahwa Islam itu datang langsung lompat dari Arab. Tidak, lewat proses. Gurunya para wali melalui proses. Sunan Gunung Jati melalui proses ketemu dengan Datuk Kafi. Datuk Kafi mengalami proses ketemu dengan Syekh Kuro di Kerawang sana, dekat Rengas Dengklok dan Cilamaya. Syekh Kuro ketemu dengan Syekh Jumadil Kubro. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ketemu dengan Sayyid Muhammad, bapaknya diajari. Sayyid Muhammad diajari sama Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa sana diajari sama Sayyid Abdul Malik di Mongol. Sayyid Abdul Malik diajari Sayyid Alawi Amil Faqih, diajari Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, diajari Sayyid Ali Khalid Qazam, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Ubaidillah, diajari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diajari Sayyid Isa, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Ali Uraidi, diajari Sayyid Ja'far Shadiq, diajari Sayyid Bakir, diajari Sayyid Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Husain, diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lah itu makanya Islam itu datang ke sini itu tokohnya beda-beda. Setelah para wali, muridnya wali. Setelah muridnya wali, muridnya lagi. Kemudian dipegang oleh para ulama sampai akhirnya hari ini ketemu zaman milenial, di mana ketemu zaman baru. Yang ngajinya juga model baru, apalagi kena corona model baru. Lah iya, ini model baru. Haji Apung itu masih model lama. Iya, mainannya masih mainan kuno di Tegal Gubuk sana. Masih tanah dikeruk-keruk gini, disikut dikencingi, masih begitu dulu. Milenial nggak kenal itu. Lah ya, ini milenial sampai ketemu zaman Islam di zaman milenial dari perjalanan itu. Dulu pengen lihat Afrika saja kita masih nunggu flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian, yang keluar kadang Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono. Anak muda sekarang sudah sampai di zaman donyo sak godong ke. Ya udah segini, mau nyari apa di sini sudah. Tinggal ketik sampean, mau ngetik apa? Mau nyari apa? Ada di sini semua. Apalagi kalau handphone yang bagus begini, semua ada. Loh, tapi mau bagus mau tidak urusannya bukan di handphone, di pulsa, di kuota. Walaupun handphonenya bagus kayak begini, kalau nggak ada kuotanya mati. Makanya kayak manusia punya kuota dari Allah. Walaupun masih bagus, kalau kuotanya habis, gitu. Lah iya, cari tetringan. Lah iya, ini zaman baru. Zaman baru. Zaman 10-20 tahun yang lalu orang rindu itu masih menyakitkan. Generasi saya, generasinya Haji Dharma, Haji Basuki ini, Haji Dharma, putra-putri masih menyakitkan kalau rindu. Ini Pak Kapolsek ya, Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek rindunya menyakitkan. Ketika tugas keluar daerah rindu itu sakit ya, Pak Kapolsek ya. Kita nggak bisa ketemu, membayangkan. Akhirnya kepaksa ke pasar kita dulu ya, cari kertas warnanya pink, pulpen warnanya biru, cintanya mengharu biru. Loh ya, rindu itu berat. Anak-anak milenial nggak merasakan rindu itu berat, nggak kerasa. Rindunya hampa. Loh kenapa? Dunia ini yang paling berat itu rindu. Karena Nabi Adam turun ke dunia pertama kali diuji rindu dengan Siti Hawa. Belum diuji sholat, belum yang lain, diuji rindu. Betapa rindunya sama Siti Hawa, dipisah. Makanya Siti Hawa dan Nabi Adam itu mencari rindunya. Hawa, wah, 200 tahun sampai bayangkan rindu kok 200 tahun itu kayak apa tadi ake. Sementara pergi ke warung kopi belum ada warung. Kalau sekarang rindu gampang, cari ke warung kopi ketemu pemiliknya beres. Lah ya kan, lah kan dulu nggak ada. Nah, akhirnya kemudian Hawa, tahu-tahu 200 tahun ada Mas Adam, Hawa, Mas Adam, Hawa. Oh, ternyata Siti Hawa lagi duduk di atas bukit kecil di padang Arafah sana, duduk. Adam melihat Nabi Adam, Siti Hawa langsung tarik sarungnya turun mengejar Nabi Adam. Nabi Adam ingat, Hawa, kamu jangan turun ya Hawa. Kenapa Mas Adam? Aku rindu. Kita rindu, kita kangen ya. Rindu. Aja, jangan turun kamu. Karena kalau kamu turun mengejarku, aku khawatir nanti anak cucu kita mencontoh ada perempuan ngejar laki-laki. Biar aku aja yang naik mengejarmu. Loh, rindunya luar biasa. Makanya akhirnya terus teletabis berpelukan. Loh, rindu luar biasa. Pak Kapolsek, Pak Japung, Pak Haji Basuki waktu rindu dulu, wah berat nulis surat. Dek, aku di tempat yang jauh, aku tahu kepergianmu, dan kepergian
kepergianku adalah untuk masa depan kita. Dan ketika aku tahu orang tuamu meragukan aku semakin rindu. Tapi entah kenapa malam hari ini begitu berat rinduku padamu. Kupaksakan menulis sajak cinta dan rindu untukmu. Ya kasihku, hanya kamu yang kurindukan. Dan aku menulis sajak rindu ini, aku juga tahu kamu merindukanku. Karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang di bawah sinar rembulan yang sama. Lah ini kirim. Makanya rindunya berat. Makanya kalau ada anak-anak dulu itu kalau ada masalah kuat menahan rindu, menahan emosi, karena pernah menahan masalah rindu cukup lah. Lah anak milenial nggak kenal rindu yang menyakitkan, rindunya suka bocor, baru kangen dikit langsung dikirim terus tulisi mah. Tiba-tiba kita ketemu zaman ini, zaman dimana serba mudah. Iya, merayu pun sudah tidak berat sekarang. Rayuan milenial itu aneh, tidak seperti rayuan kita dulu, Pak Kapolsek ya. Aduh, wajahmu Dek seperti purnama. Sekarang nggak ada rayuan seperti itu, rayuannya aneh. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena ternyata engkau mampu memenjarakan hatiku.